أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Kalian dengar nggak sih suaranya bagus banget? Nggak mungkin lah kalau misalnya itu suara orang, pasti itu MP3. Masa sih MP3 orang bagus gitu? Udah, ayo kita ngaji aja, nggak usah ngomongin orang lagi. Suaranya begitu presisi, cengkoknya begitu rumit. Keajaiban suara itu nyata. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kenalkan, ini Fadilah, santri kalong milik Jamsaren. Dia memang bukanlah santri mukim seperti kebanyakan santri pada umumnya. Tidak menginap atau bahkan menetap di pondok. Meski statusnya hanya tamu harian, Fadilah adalah bukti kalau kualitas nggak butuh status mukim. Dia adalah juara 2 nasional Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. Di tenggorokannya, ayat-ayat suci berubah menjadi harmoni yang bikin siapapun merinding. Setiap hari, Fadilah menempuh jalanan sepanjang 12 km, 30 menit menembus polusi dan kemacetan Solo, hanya untuk satu tujuan, pesantren Jamsaren. Disinilah Fadilah memantapkan setiap makom dan nada di bawah bimbingan para guru. Tentu begitu, ya sangat mempengaruhi. Termasuk juga kita tunjukkan ini ya, para alumnusnya gitu. Nah, itu akan penting untuk motivasi mereka. Prestasi nasional yang diraih Fadilah adalah bukti nyata buat anak-anak kota yang pengen jago agama tanpa harus kehilangan momen bareng keluarga di rumah. Santri dibekali nahwu dan syorof untuk membedah kitab klasik. Tapi lihat, di laboratorium itu mereka juga belajar coding. Pakai bahasa Python, santri diajak berpikir solutif menghadapi era digital. Nggak cuma itu, ada praktikum membuat kokedama. Untuk bagian media tanam yang bagian tanah, yang lebih padat. Kokedama sendiri merupakan teknik menanam asal Jepang, di mana akar tanaman dibungkus dalam bola tanah yang dibalut lumut. Selain sebagai tanaman hias yang estetik, kokedama berfungsi sebagai metode tanam ramah lingkungan yang hemat lahan dan air. Hari ini kita praktek apa sih? Nah teman-teman, hari ini kita lagi membuat praktikum di mana kita membuat kobam, yaitu kokedama buatan anak Moliska. Yuk lanjutin yuk. Inilah Jamsaren, pondok pesantren yang ingin santrinya punya karakter Islami, tapi otaknya punya logika pemrograman dan tangannya tetap mencintai alam. Inilah santri 2026, kitab kuning di tangan kanan, logika digital di tangan kiri. Buka mata! Buka matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung lagu kita.
Di luar kelas lainnya ada ekstrakurikuler yang juga aktif. Pramuka jadi salah satu kegiatan yang cukup digemari para santri. Lewat gerakan yang kompak dan energik, para santri tidak hanya menunjukkan ketangkasan fisik, tetapi juga kerjasama tim dan kedisiplinan tinggi. Kak maju. Dan sebagai wadah utama dalam pembentukan karakter, Pramuka Jamsaren punya cara sendiri untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya melalui tebak kata semafor. Santri terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menyiapkan kata dari 4 huruf untuk ditebak oleh kelompok lain. Dalam permainan ini, komunikasi adalah kuncinya. Setiap ayunan bendera harus tepat agar bisa diterjemahkan dengan baik. Kata pertama berhasil terbaca. Kekompakan dan kecepatan berpikir santri menjadi penentu kemenangan. Namun tak menutup kemungkinan bahwa pesan yang disampaikan justru berakhir salah. Reaksi bingung dan gelak tawa pun pecah saat kata yang ditebak salah. Memang membaca sandi tak semudah itu, terutama untuk mereka yang belum terbiasa dan mahir. Tapi lewat tebak kata semafor ini, para santri tidak hanya belajar teknik kepanduan, tetapi juga melatih ketelitian, dan para santri harus membaca tanda-tanda dengan cermat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sempurna. Selain Pramuka, Jamsaren juga memiliki wadah untuk melatih konsentrasi dan kekuatan fisik lewat ekstrakurikuler panahan. Selain untuk kebugaran, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjalankan sunnah Rasulullah, sekaligus membentuk pribadi santri yang fokus dan memiliki visi yang tajam. Ternyata susah banget ya teman-teman latihan memanah ini. Nah, perlu kalian tahu, memanah ini adalah manfaatnya untuk melatih fokus dalam mengaji, melatih fokus dalam belajar, dan lain-lain. Nah, memanah ini juga termasuk dalam ekstrakurikuler di Pondok Jamsaren. Ayo teman-teman latihan lagi. Tak hanya sekadar berlatih, semangat kompetisi pun dihadirkan lewat permainan menembak balon. Dalam tantangan ini, para santri terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap regu terdiri dari 3 orang. Masing-masing santri hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk melepaskan anak panah dan mengenai sasaran. Di sini ketepatan bidikan menjadi penentu nasib kelompoknya. Ya, meski tidak semua anak panah berhasil memecahkan balon, keseruan ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa dalam setiap usaha, kita hanya perlu fokus pada satu tujuan. Selebihnya, biarkan kerja keras dan doa yang menentukan hasilnya.